Nah kalau ini yang kita amalkan tatuan asli ini, bukan hanya untuk sesama manusia, tapi binatang, tumbuh-tumbuh, dan alam semesta. Maka ini dalam agama Buddha itu yang sangat penting. Kalau salah, tidak mengenal benda mati, itu namanya. Tidak ada benda mati. Semua alam ini juga adalah we are the same as a creation ya. Sama-sama sebagai kita, sama-sama sebagai makhluk. Walau baju kita beda, warna kita pun tak sama. Bila sudah bersama kan luar biasa. Tanah ini tanah kita, bumi kita kaya raya. Jangan biarkan tangan lain mencoba untuk kuasainya. Satu cita satukan kita, wujudkan mimpi bangsa. Pahlawan dan yang berjasa tersenyum bangga. Aku, kamu, kita untuk Indonesia. Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang tanggal 21 saya merekam video ini, dan pada tanggal 19 Agustus ada berita dari sinpo.id. Nah, di mana di sana yaitu Menak ajak cendekiawan Buddhis bangun kerukunan dengan cinta. Wah, luar biasa. Saya awalnya ini melihat berita ini dari akun Pak Permadi Arya. Dan untuk itu mari kita melihat bagaimana Pak Permadi Arya menanggapi tentang hal ini. Dia tidak pakai komentar yang dia langsung bicara atau buat video seperti biasanya, tapi dia hanya membuat caption. Langsung aja kita melihat caption Pak Permadi Arya. Ya, oke, di sini dia nulis, "Maaf Pak," ya, disebut nama Pak Menteri. Kemudian, "Salah orang Pak, umat Buddhis tidak pernah bubarin ibadah atau nolak masjid. Harusnya Pak Menak ajak bangun kerukunan dengan cinta ke yang ngerusak tempat retreat di Cidahu Sukabumi atau yang ngerusak rumah doa di Sumatera Barat kemarin. Salah alamat Pak Hadeh." Oh, dia tandai ini Pak Nasarudin dan juga Kemenak. Nah, saya rindu ini kita menonton dulu atau membaca dulu ya dari komentar-komentar orang. Nah, ini yang pertama, dari 5 agama. Dari 5 agama yang 4 sudah damai, rukun toleransi tinggal 1 tuh, tolong dibina dong Pak. Nah, memang kalau menurut saya tentu tidak semua orang yang beragama Islam itu tidak toleransi. Di tempat saya mereka toleransi, tapi di banyak tempat mereka enggak toleransi juga. Nah, itu ya. Jadi merusak nama dan juga merusak agama itu sendiri gitu loh, gara-gara beberapa orang atau beberapa wilayah gitu. Karena tentu sebenarnya bukan oknum, karena sudah terlalu banyak oknumnya. Seharusnya orang Buddha yang ngajarin Anda apa itu cinta kasih. Sok-sok ngajarin cinta Anda sendiri, tak paham apa itu cinta. Oh, ngeri. Waduh, ini udah centang biru ya. Makin tua makin lucu tuh kakek. Wah, hahaha. Ini sah sasaran Buddhis aman damai tentram. Yang diperingatkan harusnya yang bungsu. Oh, berarti ya dia menyinggung lah. Gitu. Kita lihat-lihat. Nah, ini menteri yang satu ini memang manuvernya out of the box. Oke. Kita baca lagi. Nah, ini. Banyak sekali yang ini loh, yang centang biru. Bapak satu ini selesai penuh dalil dan iman, tampaknya juga perlu akal cendekia yang lebih banyak lagi. Wah, nggak respect gue sama makhluk satu ini. Waduh, janganlah. Oke, nah ini. Ya Pak, kita udah lama kali ngajak Bapak untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, tapi Bapak nggak pernah muncul selaku Menteri Agama. Coba Bapak ajak cendekiawan Muslim deh untuk jaga kerukunan dengan penuh cinta berani. Bisa? Kasihan Bang Permadi aktivis nih, berjuang terus bersama netizen. Nah ini. Kebalik Bang, harusnya umat Buddhis mengajak cendekiawan bangun kerukunan. Oh, dan seterusnya. Oke. Jadi ini dari akunnya Pak Permadi Arya. Kalian bisa lihat sendirilah ini. Sekarang kita langsung membuka beritanya.
berita yang dari ini, dari Sin PO ID ini. Kita langsung baca ya apa aja beritanya. Oke, ini. Menak ajak cendekiawan Buddhis bangun kerukunan dengan cinta. Ini di laporan tim redaksi Selasa 19 Agustus. Wah, ini malamnya ya, 21.4. Nah, ini fotonya. Kalian bisa lihat. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi keynote speaker dalam acara Sambung Rasa Silaturahmi ulang tahun ke-31 keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia bersama Hartati Murdaya. Acara ini mengusung tema Bersatu Berdaulat Raya Sejahtera Indonesia Maju dan berlangsung di Jakarta. Itu ya. Ya, kita mengajarkan agama apapun juga harus disertai dengan rasa cinta satu sama lain. Jadi kalau cinta melekat di dalam diri setiap orang, cinta masuk ke dalam hati, oke. Maka apapun akan terlihat indah, ujar Nasaruddin, oke. Menak menegaskan agama tidak bisa dibesarkan dengan kebencian, ya betul. Menurut hal itu bertentangan dengan nilai-nilai luhurnya ajaran agama. Kalau mengajarkan agama jangan mengajarkan kebencian, betul. Karena itu bertentangan dengan ajaran yang kita ajarkan jelasnya. Ia menambahkan Indonesia harus menjadi contoh dunia dalam hal persatuan dan kerukunan. Kita bisa tercerai berai dari segi pulau-pulau, tetapi yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Saya kira tidak ada satu negara yang seplural Indonesia. Ya betul juga. Tapi kita juga ingin berobsesi. Tidak ada negara yang seharmonis Indonesia. Wah, tidak ada negara yang seharmonis Indonesia. Terus bagaimana dengan perusakan tempat ibadah, Pak? Ayo. Dalam kesempatan itu, Menak juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas bangsa. Mari kita kompak, harmonis satu sama lain. Jangan ada gontok-gontokan satu sama lain. Mari kita tetap dinamis. Jangan sampai nanti terjadi ketegangan, apalagi konflik. Apalagi perang saudara, itu akan kembali ke titik nol. Indonesia tidak boleh ke titik nol, itu katanya. Ia mengungkapkan peran Kementerian Agama, nah ini, sangat strategis dalam menjaga kerukunan. Tidak ada artinya pembangunan apapun kalau tidak rukun, betul. Maka itu Kementerian Agama sangat kunci, sangat kunci di Republik ini. Gimana supaya kerukunan itu terwujud? Maka itu agama apapun agama kita, mari kita mewujudkan inti agama kita masing-masing. Ada yang agak saya kurang setuju. Mari kita wujudkan inti agama kita masing-masing. Pertanyaan saya, Pak, sejauh mana Bapak mengajari juga orang-orang yang seagama dengan Bapak, khususnya di berbagai tempat tertentu? Sekali lagi, tidak semua orang Islam itu intoleran, tapi ada di beberapa tempat, bahkan banyak. Tapi apakah Bapak sudah mengajari mereka? Apakah Bapak sudah mengajarkan mereka seperti kata-kata Bapak kepada para kaum Buddhis ini? Bagaimana, Pak? Menurut Bapak Nasaruddin, bagaimana tentang hal ini? Jadi saya nggak setuju dengan kalimatnya ini. Mari kita wujudkan, tapi apakah dia sudah melakukannya untuk beberapa tempat? Masa udah terjadi berulang-ulang sejak dia diangkat menjadi Menteri Agama, udah berulang-ulang terjadi. Oke. Ketua KCBI Hartati Murdaya mengajak umat Buddha dan seluruh bangsa Indonesia untuk saling membantu di tengah tantangan global. Keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia mengajak semua umat muda dan saudara sebangsa dan sekeluarga merah kita supaya keluarga merah kita supaya yang kuat membantu yang lemah. Ia menilai Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah yang penuh tantangan di dalam kondisi dunia global. Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa. Oke, kita berdoa Indonesia selamat, Indonesia jaya, tetap maju dan bahagia. Oke. Nah, kalau kita telusuri, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Menak ini. Bagi saya tidak ada yang salah apa yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan ini udah benar. Tetapi masalahnya adalah salah sasaran. Itu oke lah, karena ini kan dia diundang nih, karena dia menjadi pembicara. Kan tadi ditulis di sini dia menjadi speaker keynote. Terus bagaimana dia sendiri menanggapi berbagai kasus-kasus yang sudah terjadi? Kalau tadi Pak Permadi Arya itu menyinggung tentang kasus yang di Cidahu, itu kan, dan juga Sumbar. Tapi kalau saya bukan hanya soal di situ, seperti di Depok, seperti di Garut, seperti di Bekasi, dan banyak sekali terjadi kita melihat tindakan-tindakan intoleran. Katanya memang sudah mengutus dia nggak perlu turun tangan. Tapi sampai kapan gitu loh? Coba kalau langsung ada ketegasan, mereka ditangkap, jangan kasih kebebasan. Nah, pelaku yang di Sumber apakah sudah murni didapatkan semua? Berapa orang yang lalu itu? Terus sampai kapan mereka dihukum? Kita lo belum tahu, diam aja itu, reda aja itu berita itu tentang itu.
Kita bukan memprovokasi, tetapi tujuan kita adalah supaya kerukunan antar umat beragama itu bisa terjalin, Pak. Nah, seperti itu. Jangan hanya kepada satu agama. Nah, gitu. Jadi saya setuju dengan kata-kata tadi Pak Permadi aktivis bahwa justru dia ini salah sasaran. Nah, gitu. Sorry kalau saya sering melihat di luar karena banyak orang di luar. Jadi gitu. Nah, gimana menurut Bapak Ibu semua? Apakah kalian sependapat dengan Pak Permadi Arya? Apakah kalian sependapat dengan saya? Silakan berikan tanggapan dan komentar kalian di kolom komentar. Silakan kalian bebas berkomentar, tapi bebas tetap sopan. Kalau menurut saya sebaiknya aturan khususnya orang Kristen ini, aturan untuk mendirikan rumah ibadat dari SKB 2 Menteri itu dihapus saja. Kenapa? Karena itu sudah tidak relevan untuk kebutuhan gereja secara khusus bagi orang Kristen. Jadi tidak relevan untuk orang Kristen. Kenapa? Kalau seandainya orang Kristen ada di dalam satu wilayah dan mereka hanya berjumlah 20 orang dan mereka mau beribadah kepada Tuhan dengan mendirikan rumah ibadah yaitu gereja, bagaimana mereka mengumpulkan jemaat yang sebanyak 90? Yang kedua, apakah Bapak bisa menjamin bahwa 60 orang warga di sekitar mereka itu memberikan izin untuk ditandatangani? Belum tentu. Kebanyakan di tempat tertentu kan memang gak semua. Tapi mereka justru yang sudah ada izin aja mereka menolak kok. Mereka suruh cabut. Bagaimana dengan yang belum ada yang baru berdiri? Alasannya orang Kristen buat gereja di mana-mana. Ya udah, justru itulah kasihan. Ini bukan soal banyak jumlah atau enggak, tapi kasihan kalau orang umat minoritas tidak ada tempat ibadah di mana dia beribadah. Nah, nanti kalau ibadah di rumah terus dianggap lagi, nanti dia buat gereja. Nah, gimana? Kemarin di Sumatera Barat hanya karena rumah pendeta terus dijadikan tempat untuk mengajar anak-anak dan sekaligus dijadikan sebagai rumah doa bagi jemaat, akhirnya dibubarin dan dirusak. Maka bagi saya tidak relevan yang namanya itu SKB 2 Menteri, sama sekali nggak relevan dengan umat yang minoritas gitu. Katanya nanti makanya umat Kristen itu jangan melanggar Pancasila, jangan melanggar aturan. Kalian harus tunduk pada pemerintah. Iya betul, tunduk. Tapi sampai kapan minoritas ini dijajah oleh aturan itu sendiri? Kenapa saya bilang dijajah? Ya ini tadi, tidak cukup loh jumlah mereka untuk mendirikan jemaat. Kalau hanya jumlah mereka 50 orang, 60 orang, bagaimana mereka bisa mengumpulkan 90 orang itu untuk mendirikan gereja? Kan seperti itu aturannya, 90 orang dulu. Baru 65 tanda tangan sekeliling orang-orang sekitar situ. Gak apa-apa kalau ditandatangani, kalau ditolak. Gitu. Bukankah yang sudah ada bangunannya aja ditolak? Nah gitu. Saya nggak setuju kalau mereka bilang teman-teman yang dari lain itu mereka. Makanya kalian orang Kristen itu harus bijaksana, harus menuruti aturan, harus taat pada pemerintah. Gitu. Apalagi ada kemarin Nandar yang berdebat sama Edis TV, dia bilang gini. Orang Kristen itu harusnya taat karena di dalam kitab Roma ada juga gitu, taatlah kepada pemerintah. Pertanyaan saya, justru aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu secara khusus dalam SKB 2 Menteri itu tidak relevan untuk orang Kristen. Terus yang kedua, kasus-kasus yang sudah terjadi adalah mereka merusak rumah doa. Orangnya beribadah di villa aja digeruduk, dihancurkan, dirusak. Bagaimana dengan mendirikan gereja? Nah, kan itu logikanya itu. Bagaimana mendirikan gereja kalau hanya rumah atau villa aja dirusak, hanya rumah doa aja dirusak? Apalagi yang di rumah doa lalu itu kan anak-anak sampai menjadi korban. Mereka tendang, ada yang kena tendangan, mungkin gak sengaja sih, tapi tetap aja menjadi korban. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Apa kalian sependapat? Silakan kalian berkomentar di bawah ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, tapi tujuan kita hanya satu, tujuan kita supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, supaya toleransi itu betul-betul dijaga di tengah-tengah bangsa kita ini. Jangan dirusak oleh kaum-kaum intoleran. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kalian suka, silakan like dan share video ini kepada siapapun. Oke, kalau kalian juga mau menggunakan atau membeli kamera seperti yang saya gunakan di video sebelumnya itu JT seri W7. Kemudian kalau kalian juga mau menggunakan mic clip on seperti yang saya gunakan ini dari Boya. Nanti saya kasih di sebelah kanan di bawah ini. Kemudian ini produk dari Inbex. Ini mic clip on yang ada 2. Jadi ada receivernya 1. Kemudian ada 2 mic-nya. Kita langsung buka ya. Sorry, jadi masih ada dalam tempat. Karena saya baru beli semua ini teman-teman. Baru dibeli. Oke, nah ini dia produk dari Inbex, ini dia. Kalian bisa lihat ya, semoga kelihatan. Karena ini di HP saya rekam jadi enggak autofocus.
kita keluarkan isinya ya. Kita lihat isinya. Nah, ini dia inbox, kita buka. Nah, ini dia ada 2. Jadi kalian bisa melihat di sini ada 2. Jadi ada 3 barang yang saya kasih ke teman-teman semua di sini, yaitu mic yang saya gunakan dari Boya, kemudian JT saya gunakan di video sebelumnya, dan juga inbox yang ada 2 mic di sini. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.